A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang bagaimana berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran. Hari ini kita akan lebih ke prakteknya. Bagaimana cara-cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kapan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jawabannya adalah selama kita masih hidup, selama itu pula lah kita harus berbakti kepada orang tua kita. Baik saat mereka masih hidup ataupun saat mereka sudah meninggal dunia. Jadi keharusan berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika kedua orang tua kita masih hidup saja, tetapi saat mereka sudah meninggal dunia pun kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua masih belum selesai. Sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua saat masih hidup? Tentunya berbeda dengan cara berbakti kepada kedua orang tua saat mereka sudah meninggal dunia. Kita baca. 1. Mencintai dan memuliakan mereka. Ya, saat kedua orang tua kita masih hidup atau salah satu dari mereka masih hidup, maka kewajiban kita sebagai seorang anak adalah mencintai mereka dengan seluruh tenaga yang kita miliki dan memuliakan mereka lebih dari yang lainnya. Kalau kita bisa mencintai dan memuliakan orang lain, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Kedua, mengingat kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan saat mereka mengandung sampai kita sudah dewasa. Mengingat kebaikan ini sangat penting karena kalau kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan mereka, kita akan selalu menghormati dan memuliakan, bahkan akan lebih banyak berterima kasih kepada mereka. Yang ketiga adalah mendoakan. Sebagai seorang anak, hal yang juga harus dilakukan untuk kedua orang tua adalah selalu mendoakan mereka. Bukan hanya saat kita selesai melaksanakan sholat saja misalnya. Kapanpun kita mengingat mereka, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mereka misalnya. Itu adalah hal yang sangat baik dan salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah membahagiakan mereka. Salah satu cara membahagiakan kedua orang tua kita adalah dengan prestasi kita. Dengan kita belajar, dengan kita memberikan prestasi-prestasi yang gemilang. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat kedua orang tua kita bahagia. Jadi membahagiakan orang tua adalah sesuatu hal yang mudah. Kita tidak harus membahagiakan mereka dengan cara hal-hal yang sulit, memberikan mereka istana misalnya, tidak. Tapi dengan cara kita menunjukkan bahwa kita punya semangat untuk belajar, memberikan keyakinan kepada kedua orang tua kita bahwa kita akan selalu menjadi lebih baik, itu juga merupakan hal yang mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Kelima, tidak mempermalukan dengan buruknya perangai dan perilaku. Ini juga salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Kita harus menghindari hal-hal yang buruk agar kedua orang tua kita tidak malu.
Karena setiap kali kita melakukan keburukan, pasti keburukan itu dinisbatkan kepada kedua orang tua kita. Misalnya saat kita melakukan sebuah keburukan, hal yang tidak baik, orang pasti akan bertanya, ini anaknya siapa? Ini putranya siapa? Ini putrinya siapa? Itu sebabnya kalau kita melakukan keburukan, bukan hanya diri kita saja yang akan merasa malu, tetapi kedua orang tua kita juga akan merasa malu. Nah, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua adalah kita hindari hal-hal yang buruk agar kedua orang tua kita tidak merasa malu dengan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia dan sopan. Berakhlak mulia dan sopan kepada kedua orang tuanya adalah inti dari berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali contoh-contoh berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Misalnya kita tidak memaksakan kehendak kita sehingga bisa merepotkan kedua orang tua kita. Misalnya kita meminta sesuatu yang sekiranya kita sudah tahu bahwa sesuatu itu sulit untuk diwujudkan oleh kedua orang tua kita atau merepotkan kedua orang tua kita, maka setidaknya kita tidak meminta hal tersebut. Atau hal-hal yang kecil, misalnya izin saat akan pergi, mencium tangan mereka saat akan pergi atau baru datang, atau hal-hal yang lainnya. Tidak duduk lebih tinggi dari di tempat duduknya kedua orang tua. Hal-hal yang kecil-kecil ini juga merupakan salah satu bukti penghormatan, bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua saat sudah meninggal dunia. Betapa banyak orang-orang yang saat hidup dia sangat mencintai, sangat menghormati kedua orang tua mereka, sangat berbakti kepada kedua orang tua mereka. Tapi saat kedua orang tuanya sudah meninggal, seakan-akan kedua orang tuanya sudah tidak memiliki hak untuk dihormati. Ini adalah hal yang salah. Ada beberapa cara untuk kita bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi kita masih punya kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah mendoakan mereka. Karena kita meyakini bahwa mendoakan kedua orang tua itu akan sampai kepada mereka walaupun merekanya sudah meninggal dunia. Mendoakan mereka juga akan memberikan kebahagiaan mereka di alam kubur sana. Kedua, menyambung silaturahim dengan keluarga, ayah dan ibu kita. Ini juga salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mereka sudah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tetap menyambung tali silaturahmi dengan keluarga ayah kita dan keluarga ibu kita. Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga dan mereka juga sebagai pengganti dari orang tua kita. Misalnya saudara ayah, saudara ibu. Mereka juga harus kita hormati. Kita harus tetap berbakti dengan cara menyambung tali silaturahim dengan mereka. Karena kita melihat banyak sekali orang-orang yang ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, kemudian dia putus hubungan dengan keluarga dari orang tuanya. Sehingga seakan-akan dia sudah tidak mengenal lagi keluarga orang tuanya. Ini tidak benar. Dan yang ketiga adalah berziarah dan merawat kuburannya. Mendatangi kuburan, menziarahi, membacakan doa di atas kuburan juga sesuatu yang sangat penting. Merawat kuburan mereka juga hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana saat mereka masih hidup kita membersihkan rumah-rumah mereka.
merapikan rumah-rumah mereka. Saat mereka sudah meninggal dunia pun, kita juga harus merawat kuburan-kuburan mereka. Yang keempat adalah menjaga keharmonisan dan hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Mungkin kita seringkali mendengar cerita-cerita seorang anak dengan saudara-saudaranya sudah tidak harmonis lagi saat kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Mestinya saat kedua orang tua sudah tidak ada, harusnya kita lebih dekat lagi dengan saudara-saudara kita. Karena jauhnya kita dengan saudara-saudara kita, kita tidak menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara kita, ini justru akan membuat kedua orang tua kita akan menjadi sedih di alam kubur sana. Dan yang kelima adalah mengirimkan hadiah pahala-pahala amalan-amalan kebaikan, seperti misalnya kita lakukan sholat, kita niatkan pahalanya, kita kirimkan kepada mereka. Bersedekah, membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang kita niatkan, pahalanya kita kirimkan untuk mereka. Ini beberapa cara kita berbakti kepada kedua orang tua saat kedua orang tua kita sudah meninggal dunia.